Assalamualaikum. Selamat datang Sobat Channel Adi Suparman. Kita akan membahas kajian akhir zaman. Selamat mengikuti. 3, 2, 1. Ini kayak daun kering. Tahu daun kering? Gampang dikumpulin, susah diikat. Berisik, gampang dibakar. Tuh daun kering. Penyakitnya kutil, kurang teliti. Cepat heran, gampang kagum. Cepat heran, gampang kagum. Dulu ada tuh satu hari tabrakan di jalan kenceng, buah, korban jatuh belepotan darah, dikerubungin orang banyak. Datang wartawan mengambil gambar dari dekat, susah, orang banyak bener ngerubung. Cari akal nih wartawan, tolong saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang nengok semua, saudara siapa? Saya bapaknya korban, katanya. Dia ngaku bapaknya korban. Ya orang minggir semua, minggir, ini ada bapaknya korban. Orang minggir semua, dia maju ke depan korban. Sampai di depan korban, pucat mukanya tuh wartawan. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet, Pak. Dia udah kedongan ngaku bapaknya korban. Bu, ini cerita pendek tapi pesannya lumayan nih. Kalau belum kenal bener mah jangan buru-buru ngakuin, ya. Dia kagak tahu yang ketabrak siapa, main ngakuin aja. Saya bapaknya korban. Lu makan lu jadi bapak monyet, sono lu. Makanya jagain kampung kita nih, jangan kemasukan yang aneh-aneh, ya. Nabi palsu, aliran aneh. Ya ini bid'ah, itu bid'ah kuno yang kayak begitu. Capek kita ngurusin begitu, udah kelewatan, ya. Yang tahlil terusin, yang kagak suka nggak apa-apa, cuman jangan ngomelin yang tahlil. Orang tahlil juga pakai dalil. Yang mabok masih banyak, yang tahlil diomelin. Kita nih kayak kurang kerjaan, akhirnya rame turu-turu kita. Padahal yang harus kita kembangkan kan rukun antar umat seagama, rukun antar umat beragama, rukun antar umat beragama dengan pemerintah, kata Bang Haji Omar tadi. Rukun antar umat seagama, turu-turu kita muslim nih kudu rukun. Beda pendapat boleh, marahan jangan, ya. Tangan kanan sama tangan kiri juga beda, cuman rukun. Asal kiri gatal nih, kanan kagak diundang, dia boleh datang aja, nggak rukin. Nggak ada kiri gatal kanan ngomel, lu garuk aja sendiri. Nggak, dia mah akur, ya Bu. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Islam ini rahmatan lil. Yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Ini mah kita kan bermasyarakat sama juga sembahyang berjamaah, ada imam, ada makmum, ya. Nih rakyat kalau jadi pemilih yang pintar ke depan, mau memilih wali kota kayak gubernur kayak presiden kayak. Sebab apa? Sholat berjamaah kan siapa makmum kagak penting, Bang. Makmum mah siapa aja boleh, ya. Tiba ngikutin dia mah. Ngaji dia mah gimana kayak nggak ada bab pemilihan makmum. Nggak usah, makmum mah kagak usah dipilih, siapa aja boleh, ya. Bang, tuh orang budak, Bang, boleh jadi makmum. Bacanya kagak fasih, boleh jadi makmum. Ketinggalan satu rakaat, boleh jadi makmum. Tapi nggak tiap orang boleh jadi imam. Siapa yang dipilih jadi imam? Pertama, a'lamuhum, kata Nabi. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam. Yang paling alim, bukan yang paling tua. Tua juga kalau kejemur kisut. Dulu tuh Nabi Adam waktu diangkat jadi khalifah kan bekalnya apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Al-asma' ay al-ulumul katsirah. Dulu zaman Fir'aun perang sihir sama Musa, sekarang perang visi dan misi. Punya ilmu, Bu, ngerti urusan dari tetek sampai bengeknya.
Kalau ngikutin imam yang alim pan enak, bisa dipertanggungjawabkan. Hati-hati milih pemimpin, maksudnya bu, jangan terjebak oleh penampilan. Emas pasti kuning, bener? Apa semua yang kuning pasti emas? Udah paham dulu. Ustadz, kenapa? Di kampung saya ada 2 orang, alimnya sama. Yang mana yang jadi imam? Afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya. Yang satu alim pelok, yang satu alim kagak pelok. Nah, yang kagak pelok suruh jadi imam. Kenapa? Nggak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelok. Ustadz, imam pelok, makmum pelok semua. Sah. Namanya kampung pelok, biarin, susah diurusin udah itu. Apa sih artinya fasih? Yang enak deh, nyambung. Pegel kalau punya pemimpin kagak nyambung sama rakyat. Ya, rakyat mau yang ngidul deh ngalor, rakyat mau yang ngulon deh ngetan. Lah kan capek rakyat, kagak nyambung. Makanya kalau jadi imam pesan Nabi, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan sholat kamu. Itu makmum nggak sama kekuatannya. Jangan panjang-panjang kalau jadi imam, kudu tahu keadaan makmum. Tuh makmum ada yang udah tua rentak, diri aja udah gemeter. Ada yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya ngebet. Ada yang udah janji tuh makmum habis sembahyang mau terima duit. Kalau imam kelamaan, kalau saudan makmum, ya nyambung. Jangan udah diangkat jadi imam seenaknya dewe. Sholat isya berjamaah, rakaat pertama selesai fatihah yasin, makmum ikut mengikut, cuman bari ngancem, besok gua tawiatin balik lagi udah. Kagak nyambung. Kalau nggak nyambung tuh capek, bu. Jangan tersenyum kepada orang buta, jangan berbisik kepada orang tuli, kagak nyambung. Orang buta diajak senyum, bagus sih maksudnya, cuman kan rada mubazir. Mau kagak paham. Cari pemimpin yang nyambung. Kalau memang masyarakatnya suka tahlil, cari pemimpin yang suka tahlil. Rakyatnya suka maulid, cari pemimpin yang suka maulid supaya nyambung, kagak pegel kita. Bapak Ibu hadirin, saya balik urusan kita. Nyontoh Nabi ibadahnya luar biasa. Bu, kita ini perlu Allah. Kita ini perlu Allah. Semua kita perantau di bumi Allah ini. Perantau pasti pulang. Bolot, bodoh kalau ada perantau, dia sadar dia perantau tapi nggak pernah mikirin pulang. Lebih bodoh lagi mikirin pulang tapi nggak nyiapin bekal. Kan tadi Bang Haji Omar udah bilang tuh, muda mati ya. Kadang-kadang engkongnya seger banget, cucunya mati ya. Perantau mah mesti pulang. Sini mah kita ngendon doang, ngendon taran. Mula-mula pan Bang, kita mah tinggalnya jauh di alam arwah. Dari sana pindah ke alam rahim, alam kandungan emak nih. Pernah tinggal di situ 9 bulan tuh. Ada yang 2 tahun, yang keluar udah kumisan, kelamaan ngetemnya itu. Dari sisi ini oh pantas ibumu, bapakmu, karena alam rahim fisik dan psikis emak lebih capek dari kita bapak. Kita mah orang laki mah, kita mah pan investor gitu mah, nanam modal doang. Yang ngolah pabrik kan emak tuh ya mak. Pabrik. Anak-anakku remaja, pemuda yang hadir, masya Allah, emakmu, emakku, emak kita semua nih, dari mulai ngidamin kita udah kita seksa nih mana
Dari mulai ngidamin kita udah kita seksa emak nih, muntah nggak urus. Mending ada yang dikeluarin mah enak, lega. Ini kagak ada apa-apanya. Bener mak. Yang dipengenin yang kagak musim, lah kan setengah mati lagi urusan. Tengah malam pengen megang pala kereta, lu jorok bener lu, gue heran. Bapak Ibu hadirin, yang ketiga terakhir, contoh dari baginda Nabi, modal utama perjuangannya adalah akhlak. Memperbaiki akhlak, pakai akhlak. Rasulullah ngajak, bukan ngejek. Rasulullah merangkul, bukan mukul. Rasulullah pakai argumen, bukan pakai sentimen. Tujuannya adalah kebenaran, bukan menang-menangan. Prinsip dakwahnya basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Di masyarakat memang mendingan rakyat rendah berakhlak tinggi daripada pejabat tinggi berakhlak rendah. Dulu tahun 50-an orang kita kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan. 6 bulan tuh orang udah pada lupa aja baru pulang. 6 bulan yang ada cuman kapal laut, Mekah Madinah onta, banyak rampok lagi di gurun pasir Baduy itu. Dulu orang tua kita belajar manasik, kalian belajar silat. Sekarang karena kemudahan kemajuan ilmu menciptakan Boeing memotong waktu 5 bulan, orang pergi haji cukup sebulan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu menjaga nilai-nilai akhlak itu penting. Kepada siapa kita harus berakhlak? Pertama, kita harus berakhlak kepada Allah. Bagaimana caranya? Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Yang kedua, kita harus berakhlak kepada sesama tadi itu. Yang ketiga, kepada lingkungan. Saya dulu masih zaman ada almarhum kakek saya, engkong. Kampung saya banjir, air masuk ke rumah. Saya teriak, "Kong, banjir Kong." Engkong saya ketawa, "Biarin, bukan salah air, habis salah lo." Salah kita bagaimana Kong? Lah lu tempat air lu tempatin. Yang punya tempat datang ya kagak ngerti, ini tempat gua ini, di sini nggak pada lu, lah banjir. Engkong saya nggak makan bangku sekolahan, tapi wise Pak. Air kan bukan musuh, air kan temen kan kudu punya tempat. Lalu kagak punya tempat, pantas kemana dengan ayam, banjir ya. Dulu saya remaja ngaji babul istinja, kiai ngajar makruh buang air kecil di tanah berlubang. Saya tanya, kenapa makruh kiai? Pertama, untuk alasan kesehatan, siapa tahu di lubang yang kamu kencingi ada gas beracun. Kalau tidak kiai, kalau tidak maka artinya melindungi binatang yang ada di dalam lubang. Siapa tahu di lubang yang kamu kencingin ada semut sedang rapat membahas laporan Susno 2Ji. Apa dosanya lalu mati dikencingin? Ini namanya rahmatan li semut. Saya mau bilang alam sekarang tidak seramah dulu karena kita juga nggak ramah sama alam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, padahal watak Islam rahmatan lil alamin. Inilah barangkali sekelumit